Halo semua, kembali lagi bersama gue Ray dan hari ini gue akan mereview smartwatch, salah satu pelopor smartwatch paling murah saat itu dan kali ini udah merupakan generasi yang kelima, yaitu Xiaomi Mi Band 5. Oke, langsung aja. Packingnya kurang lebih kayak gini, masih bertuliskan Cina semua, nggak ada bahasa Inggrisnya. Ini belum resmi masuk di Indonesia ya, jadi kayak unitnya masih versi luar gitu. Terus isinya pun simpel banget, cuman kayak buku-buku, nggak ada apa-apa lagi. Sama isinya kayak gini, dapat kabel chargernya ini udah yang baru ya, dia modelnya kayak magnet gini. Sama unitnya sendiri, Xiaomi Mi Band 5. Oke, kita bahas unitnya dulu. Pertama-tama gue pegang sih, gue nggak ngerasa banyak berbeda dengan pendahulunya, yaitu Mi Band 4. Mirip-mirip, semuanya bentuknya mirip. Ada sih beberapa perubahan, tapi overall kalau kalian megang pertama kali tuh kalian nggak merasakan perbedaan yang signifikan. Kalau kalian lihat bentuknya, rubber bandnya itu sedikit berbeda. Kalau di sini tuh lebih tebel, rumahnya ini lebih tebel. Kita bandingin sama band 4, tuh dia mempunyai housing rumahnya tuh lebih tipis. Jadi untuk pemakaian bandnya tuh bisa sih kalian tuker, cuman nggak bisa ngeplug yang presisi banget gitu. Jadi memang ada sedikit perbedaan. Terus modelnya juga beda. Kalau kalian lihat di sininya, ini kayak modelnya dari besar ke kecil jadi satu. Kalau ini tuh kayak modelnya kayak gitu tuh. Perbedaan kecil aja sih. Sisanya sih sama semua. Di bandnya semua tuh sama, strapnya sama. Terus Mi Band 5 ini gue beli sekitar 500.000. Dan dia ada dua versi, ada yang NFC dan yang non NFC. Yang gue punya ini yang non NFC ya, karena yang NFC-nya belum masuk nih, kayaknya gue belum lihat yang NFC-nya. Oke, jadi kita bahas apa sih sebenarnya yang baru dari di Mi Band 5 ini dibandingin seri pendahulunya. Yang pertama-tama yang paling kelihatan itu ada di layar. Mi Band 5 mempunyai layar yang lebih besar sedikit dibandingin seri pendahulunya Mi Band 4. Jadi lumayan sih itu. Jadi terlihat lebih luas. Untuk bezelnya juga kalian lihat. Terus layarnya entah punya gua memang yang ini masih lebih baru dan yang ini udah lama. Memang warnanya segala terlihat lebih baik sih dibandingin seri pendahulunya, ini lebih bagus. Terus dia mempunyai menu juga lebih lengkap. Untuk sensornya masih sama ya, kayak accelerometer, monitor detak jantung, barometer, giroskop tuh ada semua di sini dan sama di sini juga ada. Yang barunya paling cuma di software aja sih yang udah ditingkatin, kayak mode profesionalnya tuh lebih banyak, ada 11 kalau nggak salah deh. Kayak di bagian workoutnya ini tuh lebih banyak tuh, dia ada outdoor running, treadmill, cycling, terus indoor cycling juga ada, walking, terus elliptical, rowing machine, yoga, jump rope, full swimming, freestyle. Sedangkan di sini tuh lebih dikit kalau nggak salah, cuma berapa nih, coba kita lihat ya. Tuh 2, 3, 4, 5, hanya 6. Lumayan, hampir 2 kalinya lebih lengkap di sini. Terus perbedaannya juga detak jantungnya ya. Dia mempunyai sensor detak jantung yang diklaim udah sama atau nggak berbeda jauh sama Apple Watch generasi 4. Yang lebih akurat intinya dibandingin si Mi Band 4 ini. Tapi kalau gua ngecek tuh mirip-mirip aja sih. Gitu gua measuring, dua-duanya tuh nggak mempunyai hasil yang berbeda jauh. Kecepatannya pun sama, tapi anehnya di Mi Band 5 ini meskipun kita lagi nggak pakai, dia bisa measuring dan dia bisa mengeluarkan hasil detak jantung. Sedangkan di sini tuh nggak bisa, error. Seharusnya kan yang bener memang
dia nggak akan terbaca kalau kita lagi nggak pakai, karena memang nggak ada detak jantung di situ. Tapi di Mi Band 5 ini masih terbaca detak jantung, yang jadi gue bingung nih mana yang lebih bagus, karena ini kayak nggak dipakai kok masih bisa kebaca ya detak jantungnya ya gitu. Itu aja sih paling. Terus layar kayak tampilannya juga, kita ini atas bawahnya ini tuh kita bisa customisasi, terserah kita mau seperti apa. Udah sih, sisanya gue kayak nggak menemukan ada yang baru lagi di Mi Band 5 ini sih. Mengingat harganya yang memang sama aja sama seri pendahulunya ya, jadi memang upgrade-nya pun nggak banyak. Tapi kalau kalian belum punya seri Mi Band sebelumnya, ini sih oke banget kok. Ini ada beberapa menu lagi yang gue belum ngasih tahu. Ini PA ini kayak personal assistant gitu, jadi nanti dia akan ngasih lihat fungsi si Mi Band 5 ini dalam seminggu di kehidupan kita lah, intinya kayak gitu. Gue juga nggak terlalu tahu. Terus dia juga baru nih ada stress level, dia bisa ngukur stress level kita, dan gue nggak tahu nih pengukurannya ini dari mana ya, ininya apa namanya, measuringnya gitu. Kita lihat ya. Ini soalnya di Mi Band 4 belum ada yang stress levelnya, dan ini baru ada di Mi Band 5 ini. Memang agak lama nih ngukurnya. Kayaknya nggak stress bisa jadi stress duluan nungguinnya. Apa dari detak jantung? Lah, bener kan? Jadi moderate. Tadi sebelumnya hijau. Ya gitulah pokoknya. Ini ada stress level baru. Terus ada apa lagi nih? Nah, ini breathing ini kayak program yang membantu kita buat bukan bernafas ya, masa nafas dibantu. Maksudnya biar kita tuh lebih rileks gitu. Jadi kita mau bisa ngatur nih, ada pernafasan yang bagus tuh, misalkan 1 menit, nanti misalkan kita 1 menit kita okein, dia akan ngasih instruksi tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas itu selama 1 menit. Jadi pernafasan kita juga jadi lebih baik. Sisanya sama, ada event, weather, workout. Nah, ini more-nya ini lebih simpel tampilannya tuh, cuman tulisan semua. Sedangkan kan di Mi Band 4 itu ada kayak icon-iconnya ya. Sebenarnya lebih menarik sih kalau menurut gue. Kita lihat tuh, ada kayak icon-iconnya gitu. Kalau di sini tuh nggak ada, cuman tulisan simple gitu. Udah sih, sisanya gue nggak menemukan ada perubahan apa-apa lagi. Di aplikasinya pun juga kayaknya nggak banyak perubahan sih. Jadi kayak intinya sih Mi Band 5 ini seri yang perubahannya tuh nggak banyak ya, masih minor dibandingin Mi Band 4, tapi lebih baik ya, pasti lebih bagus gitu, karena ini kan seri yang lebih baru. Intinya yang paling kelihatan sih kalau buat gue di displaynya yang memang lebih besar, terlihat lebih besar memang, terus lebih baik juga untuk kualitasnya. Seberapa besar nih kita lihat ya, di mode yang sama kita masuk tuh, dia bisa menampilkan 3 icon yang sama. Kalau di sini cuman kepalanya doang, intinya dia lebih besar, sisanya segitu tuh. Udah itu aja sih paling yang berubah dari Mi Band 5 ini. Untuk harga 500.000 ya gue sih bisa rekomen sih, tapi kalau kalian punya Mi Band 4 terus kalian berencana sengaja upgrade ke sini, gue bilang sih kayaknya nggak terlalu perlu ya, karena Mi Band 4 itu masih bagus banget dan masih capable banget sih buat kalian gunain kalau kalian belum rusak Mi Bandnya. Jadi, dan kalau kalian punya banyak strapnya di Mi Band 4, di Mi Band 5 ini juga sayang nggak bisa kepake, jadi kalian harus invest strap baru lagi. Udah itu aja sih paling yang bisa gue sharing ke kalian tentang Xiaomi Mi Band 5 ini.
Oh iya, sebelum gue lupa, untuk charge-nya sendiri kan modelnya baru nih, magnet. Jadi dia enak banget. Jadi kalian nggak usah copot-copot kepalanya, tinggal langsung tempel gini aja dan dia otomatis nge-charge. Tapi charger magnetnya ini kalian nggak bisa pakai di Mi Band 4 ya, karena di Mi Band 4 ini nggak mau ke nempel tuh magnetnya, dia emang nggak ada medan magnetnya gitu. Jadi ini juga salah satu kelebihan utamanya nih, jadi lebih gampang jauh buat ngecharge. Jadi kalau kalian males tinggal gini doang, udah colok, beres. Itu aja sih paling yang bisa gue share ke kalian tentang Xiaomi Mi Band 5 ini. Worth it apa enggak, balik lagi, terserah dan tergantung kalian melihatnya seperti apa. Kalau dari gue, ya gue membawa perubahan Mi Band 5 ini positif sih, gue ngeliatnya lebih baik. Karena memang nggak ada penambahan harga yang signifikan dibandingin seri sebelumnya. Oke, itu aja. Thank you bagi yang udah nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.